Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Utang boga utang. Alhamdulillah pemirsa, saya ada di Bandung di Pusdai, Masjid Pusdai. Alhamdulillah bersama masyarakat Kota Bandung. Alhamdulillah kita memberi salam kepada seluruh masyarakat di tanah air. Mudah-mudahan hari demi hari bukan makin berkurang aktivitasnya, tapi makin bertambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahun 2007 ya, apa 2008 begitu, saya ke Bandung, ke Masjid ITB, Masjid Salman. Lalu ketemu satu orang anak muda, dia cerita kalau dia itu dulu adalah narkobais. Dia adalah pemakai narkoba. Dalam keadaan sakau, dalam keadaan benar-benar pengen, dia mencoba untuk menahan tidak mengkonsumsi lagi narkoba. Pada saat seperti itu, dia dapat satu buku kecil. Isinya tentang kehebatan surah Al-Mulk. Dia baca, dia bilang saya sambil gemetar, sambil bergetar badan saya, dia baca buku itu. Lalu dia tertumbuh pada kalimat, kalau rajin baca surah Al-Mulk, rajin kemudian ngafalinnya, hafal dan kemudian rajin mendawamkannya, maka bisa dihindarkan dari siksa kubur. Dia langsung menangis dan ketakutan kalau dia meninggal dalam keadaan lagi sakau narkoba. Dia cerita, dia mencoba bertobat dan langsung ngambil Quran tanpa wudhu. Waktu itu dia langsung ngambil Quran, dia buka surah Al-Mulk dan dia mulai hafalin langsung malam itu. Dia hafalin langsung surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan beliau cerita, alhamdulillah ketika dia mulai ngopeni Quran, beralihlah rasa sakitnya, beralih kemudian rasa kepengennya, malah kemudian dia mencintai Quran. Pada saat saya ketemu, dia sudah menjadi mahasiswa ITB, dan pada saat ketemu dia sudah 17 juz. Bukan cuman selamat dari narkoba, tapi dia punya kehidupan baru sebagai seorang yang akan menyelesaikan hafalan Quran. Mungkin dia sudah selesai saat ini. Mudah-mudahan dia melihat RTV dan mau nyamperin saya di Pusdai ini kalau memang dia tinggal di Bandung. Beberapa lagi belas tahun yang silam ada seorang anak namanya Alfamen. Beliau sakit kanker stadium 4. Stadium 4. Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan inilah berkah buat alam semesta dan seisinya karena diturunkan Quran. Tapi kita belum pernah nih berinteraksi dengan Quran seperti berinteraksinya orang-orang dengan Quran. Sehingga kita tidak pernah merasakan apa betul Quran itu berkah. Karena kita tidak pernah mengambil dengan hati kita. Kita tidak pernah mengambil dengan iman kita. Kita tidak pernah membaca dengan air mata kita. Karena itu kita merasa biasa saja. Padahal Quran itu istimewa. Diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Walaupun kemudian turunnya berangsur-angsur kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Alfamen kanker stadium 4. Dalam keadaan sudah bau badannya, akhirnya harus keluar dari pesantren Gontor Darussalam Ponorogo. Pulang kembali ke daerahnya, pulang kembali ke kampungnya, pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan sudah siap-siap meninggal dunia. Kanker stadium 4, bau badannya. Pada saat itu dia minta break dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Allah, panjangkan dulu umur saya. Saya pengen ngafalin Quran. Panjangin dulu umur saya pengen ngapal Quran 30 juz. Nanti kalau sudah hafal 30 juz, silahkan kau ambil nyawaku, begitu kata Alfamen muda saat itu. Ibu bapak tahu, pemirsa RTV tahu berkahnya Quran. Satu demi satu ayat masuk ke dalam tubuh Alfamen, kankernya kemudian satu demi satu juga pergi. 30 juz Quran kemudian ditukar oleh Allah dengan kesembuhan dari kankernya. Akhirnya berdirilah pesantren Darussalam di Bandung Barat. Dan saya pernah kemudian berjamaah Qiyamul Lail di sana. Indah tempatnya, bagus tempatnya, interaksi dengan Quran. Pemirsa RTV sebentar lagi akan berinteraksi dengan seorang anak yang menderita cacat otak. Ayo ngeliatnya ke sini, sini ngeliat nih. Aduh, ngeliatnya ke sono aja.
Udah ada yang cakep aja ya, ke sono ngelihatnya. Ini, ntar juga ngelihat situ. Sabar, tenang ya. Tenang aja. Ibu bapak dan pemirsa semua, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan seorang anak namanya Fajar. Fajar ini lahir pada umur 6 bulan setengah kehamilan. Tidak sempurna dan pasti belum sempurna organ tubuhnya, karena itu dia lahir dalam keadaan cacat otak. Nama kerennya tuh cerebral palsy. Tapi anak ini umur 4 tahun setengah sudah hafal Quran 30 juz. Hari ini dia akan bersama kita dalam keadaan umurnya sudah 11 tahun. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Ananda Fajar menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Quran. Dan dia pengen menjadi ulama Quran. Jalan nggak bisa bu, di papa. Ngomong juga nggak bisa, nggak kayak kita-kita. Ente ngaji bebas, mulut bebas, tapi ngaji tidak. Belum tentu, apalagi ngafal. Mudah-mudahan terbuka hidayah seluruh masyarakat Indonesia melihat Fajar sebentar lagi, insya Allah. Pemirsa, dari bayi anak ini nggak bisa ngomong. Baru bisa ngomong umur 3 tahun setengah. Tahu nggak? Yang keluar pertama dari mulutnya adalah Al-Quran. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan ma, bukan bu, bukan ya. Kita tunggu nanti Fajar setelah yang berikut ini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidul zalimina illa khasara. Alhamdulillah. Saya berdoa kepada Allah agar teman-teman yang belum merasa Quran itu berkah dapat pengalaman itu. Dan saya bersyukur kepada Allah, dikasih susah, dikasih hina, dikasih sama Allah karunia sempat dicabut kemuliaan. Dikasih sama Allah hutang yang bertumpuk. Dikasih sama Allah kemudian masalah yang begitu banyak. Karena atas dasar masalah-masalah itulah kemudian saya mengambil Quran. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau lagi susah. Siapa tahu itu adalah karunia Allah. Teman-teman akhirnya bisa kemudian kembali kepada Quran. Saya bersyukur yang kedua adalah tangan saya dikasih gerak sama Allah ngambil Quran. Sedangkan Allah punya janji lewat Rasulnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat derajat bihadzal kitabi, dengan Quran ini, aqwaman, satu kaum, satu bangsa, satu negara, satu keluarga, atau individu-individu. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan mencabut juga kemuliaan siapa saja yang kemudian lupa dari Quran, lupa dengan Quran, jauh dari Quran, jauh dengan Quran. Saya beruntung, begitu susah, sulit, tangan tiba-tiba gerak ambil Quran. Tahun-tahun 97, 98, mulai kita megang Quran. Mulai kita ngaji sehalaman. Masuk tahun 98, mulai megang Quran dalam keadaan kita mulai ngafalin Quran. Mulai dari Al-Fatihah lagi, dari Alif Lam Mim, jalan terus. Ternyata tanpa sadar, Quran ngangkat derajat saya. Pelan-pelan ternyata utang bisa lunas. Alhamdulillah, yang dulu jahat-jahat jadi baik, yang dulu buruk-buruk hubungannya jadi baik. Alhamdulillah akhir hari ini saya pun ada di sini. Saya rasa ini berkah Quran. Suatu saat mungkin ibu dan bapak capek bayar kontrakan. Capek bayar kontrakan tiap hari, capek, tiap bulan capek. Ya Allah, ditagih lagi, jatuh lagi tempo. Pada saat seperti itu coba deh ambil Quran. Baca Quran. Kita belum bicara ngupas Quran, belum bicara belajar isi Quran, belum. Baru bicara baca. Orang bilang baca doang nggak ngerti percuma. Jangan sombong ente. Ini Quran bukan koran. Setiap satu huruf harganya lebih daripada dunia dan seisinya. Ikutin saya. Nun. Ayo. Nun. Ya Allah,
harga satu nun dibanding 1000 Mercy sama pabrik-pabriknya, nggak ada judulnya. Nggak ada judulnya. Quran. Baca doang hebat sekali. Pengen tahu pemirsa, baca Quran itu hebat sekali, gampang. Cek hari ini berapa duit tabungannya, cek hari ini. Lalu tulis, tabungan saya sekian. Tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, tulis. Pada tanggal ini, bulan ini, jam sekian, tabungan saya sekian. Lalu kemudian, ibu berangkat baca Quran. Saksikan, itu rekening bertambah. Nggak percaya loh. Coba aja. Tapi jangan sehari baca langsung dilihat. Nambah nggak nih? Jangan dong. Bicara minggu, bicara bulan, bicara tahun, bicara sekian kali khatam. Bahkan mungkin saudara udah nggak perlu ngelihat tabungan lagi kali. Saya bilang sama teman-teman, dengan cara apa Anda kemudian punya keberkahan hidup? Wong kerja pagi, siang, sore, malam, rumah tetap nggak kebeli. Wong pagi, siang, sore, malam nyari duit tetap ngutang. Wong pagi, siang, sore, malam Anda nyari duit. Mana berkahnya mana? Nggak ada berkahnya. Karena Anda tidak dekat dengan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunin Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Tapi kita nggak dekat sama Quran. Orang sekarang bukan cuma sulit masalah rumah, masalah kendaraan, tapi udah sulit masalah makan. Ini judulnya udah dicabut keberkahan. Sok gak? Baca Quran. Ayo mulai dari Alif Lam Mim. Terus jalan masuk Al-Baqarah, selesai Alif Lam Mim lagi tapi surah Ali Imran. Terus jalan tanpa sadar handphone yang tadinya ya pakai karet. Tiba-tiba udah jadi Android, jadi iPhone. Subhanallah, handphonenya Samsung. Masya Allah. Samsung S8. Bener loh, coba deh. Coba deh. Banyak teman-teman saya yang berkah sekali hidupnya, Bu. Berkah. Di rumah kontrakannya dibaca Quran di sepertiga malam terakhir. Baca Quran tembus sampai subuh, tembus sampai subuh, tembus sampai subuh. 9 kanan, 9 kiri, tanah ribuan di belakang jadi milik dia. Coba deh. Ente beli dunia pakai duit, beli dunia pakai Quran. Punya Allah ini dunia. Sehingga kita nggak kecapean jadi orang. Kita kan capek nyari duit, punya banyak, tiba-tiba ketemu satu orang doang, cek hilang, ketipu dia. Di mana berkahnya? Punya anak 5 limanya megelin hati, di mana berkahnya? Punya bini 4 nyusahin semua, ayo tambah masalah lagi tuh. Ayo sing berkah hidup dengan dekat sama Quran. Insya Allah nanti kita akan berbicara dengan fajar ya. Seperti yang sudah saya janjikan, akan ada fajar yang insya Allah akan membuka mata hati kita semua. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Saya mundur sebentar, saya kembalikan lagi kepada Tuan Putri kita. Insya Allah saya balik lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz ya. Akbar Yamaha Religi. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Ustadz Yusuf Mansur nih ya. Siap. Di samping saya masih dalam tema kemuliaan malam Lailatul Qadar ya, malam diturunkannya Al-Quran. Mau mengucapkan selamat dulu nih kepada Bapak Ustadz Yusuf Mansur yang kemarin umroh mendapat penghargaan ya, sebagai lembaga pencetak hafiz terbaik oleh Lembaga Tahfiz Internasional. Alhamdulillah. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak penghargaannya? Ya, jadi ini dipilih dari lembaga-lembaga tahfiz di 70 negara. Dan saya menganggap ini bukan penghargaan ke saya atau ke Darul Quran, tapi penghargaan buat semua pecinta Quran yang ada di tanah air. Jadi saya ketika berdiri di panggung disaksikan imam-imam haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu ya, jenderal-jenderal gitu, saya sih ngerasanya saya ngewakili Indonesia gitu. Makanya saya pakai batik kemarin. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Wah, subhanallah ya, ternyata bisa terbaik ya Indonesia ya berarti ya. Alhamdulillah. Dan ini kan penghargaan nyata karena kita mengekspor loh. Kita mengekspor metode. Jadi selama ini kan dari Arab yang datang ke Indonesia kan metode-metode tahfiz. Nah, ini kita yang mengekspor metode itu. Salah satu yang diekspor adalah metode one day one ayat. Selama ini dunia Arab sekalipun termasuk bahkan kota Makkah Madinah menganggap bahwa orang-orang yang hafal Quran itu hanya orang-orang tertentu. Nah sedangkan kita kan bergerak nih di Indonesia, siapapun bisa ngapal gitu. Tukang sayur, tukang lontong, tukang cabai, tukang ojek, sampai pengusaha, sampai kemudian orang-orang gedean.
ngapal Quran semuanya, dokter apa segala macam, termasuk Fajar nih yang sebentar lagi kita akan ambil. Betul sekali ya. One day one ayat. One day one. Soraya juga harus jadi. Amin. Soraya hafidhoh. Wah, kan cakep. Subhanallah. Hafal Amin Quran. amin. Satu hari satu ayat aja, Sor. Satu hari satu ayat. Satu ayat. Gitu. Satu ayat aja. Sejak anak-anak kalau bisa ya, biar lebih membatu gitu kayaknya ya. Maksudnya benar-benar. Nggak apa-apa, mulai dari umur Soraya. Soraya berapa? Sekarang 50 berapa? Oh. Dikurangin berapa ya? Soraya berapa sekarang? 29. 29. Kalau satu hari satu ayat, maka nanti umur 39 selesai 30 juz. Betul sekali. Sayat aja. Yang penting begitu sampai dipanggil sudah bisa ya Pak. Siap. Kalau bisa. Benar. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak juga ya termotivasi ya Pak ya. Amin. Umur tidak masalah. Nggak ada Yang masalah. penting niatnya. Yes. Amin. Insya Nah Allah. sekarang tadi katanya ada Fajar ya Pak Ada ya? Fajar. Ada Fajar. Nah, kita panggil ya, Fajar ya. Ini adalah yang tadi Bapak bilang ya, bisa menghafal. Iya, ini Fajar Quran. ini penderita cacat otak, sekaligus akhirnya kan masalah ke badannya. Dia nggak bisa jalan kecuali di papa. Ini sebelah kanannya Fajar adalah ibundanya, Ibu Heni. Ibunda. Sebelah kirinya adalah Ibu Kiki terapisnya. Ibu Kiki terapisnya. Ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. 30 juz. Subhanallah. Allah. Bapak-bapak aja belum tentu ya Pak ya. 2 juz aja udah alhamdulillah. Gimana Iya. 30 juz dari 4,5 tahun? Iya, 4,5 tahun dan sekarang umur 11 tahun. Saya ngobrol dulu sama ibunya ya. Boleh, boleh. Bunda Ya. siapa namanya? Kenalin dulu. Ya, nama saya Heni. Mbak Heni. Ya. Katanya sejak kecil ada keistimewaan Pak, dari ayahnya gimana? Ya, waktu kecil itu Fajar lahirnya prematur. Pada usia kehamilan 7 bulan setengah. Nah, pada saat lahir itu berat badannya hanya 1,6. Dengan waktu itu jantungnya itu klepnya masih terbuka, terus paru-parunya masih belum bekerja dengan sempurna, sehingga kemungkinan kata dokter itu beliau CP kan, mengidap cerebral palsy. CP-nya itu kemungkinan karena organ-organ tadi belum sempurna sehingga kekurangan suplai oksigen ke otak, sehingga ada sel-sel, sebagian sel-sel otaknya yang rusak. Itu yang mungkin menghambat. Lahirnya prematur, umur masih 6,5 bulan di dalam kandungan udah lahir. Nah, ayahnya tiap malam gimana? Nah, waktu di rumah sakit itu kan dirawat, saya di rumah sehari 2 kali, ayahnya mengantarkan ASI. Nah, sambil mengantarkan ASI, ayah Fajar itu selalu membacakan sekitar setengah juz. Jadi karena sehari 2 kali, sehari itu Fajar sudah mendengarkan 1 juz. Dari mulai lahir setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran, 1 hari 1 juz. Nah, keajaibannya kemudian ketika umur 3 tahun setengah baru bisa ngomong. Nah, ketika ngomong itu yang dia keluarkan adalah Quran. Subhanallah ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk Fajar. Ini Bu Kiki terapisnya Fajar ya, yang bercerita kepada kami bahwa ya gimana Bu Kiki ketika mau ngenalin ke saya, gimana ceritanya? Jadi kemarin itu sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk bawa Fajar ke Ustadz. Nah, karena apa? Saya tahu Ustadz itu adalah penggiat Al-Quran yang sangat semangat lah ya di Indonesia. Jadi saya pengen Mas Fajar ini sebagai murid saya, apalagi dengan kondisi Mas Fajar yang cerebral palsy, tapi ternyata beliau juga bisa menghafal 30 juz. Subhanallah. Makanya saya pengen supaya tahu semuanya bahwa sebenarnya kita mampu kok menghafal. Baik, kita coba dialog sama Fajar ya. Fajar cita-citanya jadi apa? Imam Masjidil Haram. Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Susah nggak Fajar ngapal Quran? Enggak. Enggak, tuh malu enggak? Baik, Fajar, Ustadz baca ya. Fajar lanjutin. Orang-orang pengen tahu Fajar beneran hafal apa enggak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu. Wa kulu min haitsu si'tum laghadaw. Dakhulul baba sujadan naghfir lakum hatayakum wasanazidul musinin. Dia telat respon karena emang otaknya beda sama kita. Itu juz 1. Sekarang berangkat juz 2. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum akibatihim alladhi kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Masya Allah. Sekarang kita lanjut juz 3.
Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu fa ba'dahum darajat. Masya Allah. Sekarang kita naik ke tengah, ke juz-juz belasan. Surah apa ya? Surah An-Nur, surah cahaya. Ini kan cahaya ini bulan tuh ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamil lam yadhhabuha fayasta'dinu. Masya Allah. Sekarang Fajar habis surah An-Nur apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Fajar tes Ustadz surat Al-Furqan. Iya. Terus baca apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi kuna lil alamin nadhira. Ustadz baca, kita saling estafet ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini dari umur 4 tahun setengah loh 30 juznya. Sayang saya terlambat mengetahui. Jadi kalau begini ceritanya, maka Fajar dalam kondisi seperti ini dia menjadi penghafal Quran terkecil di dunia. Subhanallah. Subhanallah ya. Kondisi apapun Iya. dan bagaimanapun orangnya itu ternyata bisa ya Nah, menghafal sekarang Quran kita ya. tanya sama ibunya ya. Gimana caranya? Kok Fajar bisa hafal Quran gitu? Iya, bagaimana tuh Bu kira-kira Bu? Sebetulnya Fajar menghafal Quran ini secara tidak sengaja, Ustadz. Tidak sengaja aja bisa hafal 30 juz. Iya. Apalagi sengaja, Masya Allah. Waktu Bingung. itu tujuan kami hanya berusaha, ini anak itu kan amanah. Jadi hanya kami berusaha untuk memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak kami. Jadi kami berusaha untuk di lingkungan itu ya mengkondisikan keluarga juga, lingkungan. Jadi kita berusaha memperdengarkan untuk Fajar itu yang terbaik. Jadi kita ketika dia di rumah, sudah tidak di rumah sakit, kami di rumah itu sepakat untuk memperdengarkan tilawah 24 jam. Masya Allah. Jadi karena kita pikir daripada dia mendengarkan hal-hal yang Ini tidak 24 berguna. jam sinetron, gosip. Bener tuh. Jadi memang dari keluarga ya, keluarga itu mendukung terutama karena kesadaran dari orang tuanya juga amanah dari Allah Terus apa, itu tinggi gitu Pak Ustadz. Dipanggilin guru? Belum, Ustadz. Masih orang tua? Masih orang. Jadi hanya diperdengar. Kami tidak ada tadinya tidak terpikir Fajar akan hafal Quran karena kita hanya menjaga agar pendengaran Fajar dia mendengarkan yang baik-baik saja itu. Lalu ketika umur 4 tahun setengah baru kita panggilkan guru karena kita melihat Fajar sudah mengeluarkan ayat-ayat Quran tapi belum beraturan dan dia sering kebingungan karena bertanya ini sambungan terusannya apa. Nanti Fajar tahun depan, insya Allah Soraya dan pemirsa RTV, tahun depan akan saya berangkatkan ke Makkatul Mukarramah untuk ikut musabakoh Hifdzil Quran tingkat internasional. Subhanallah. Karena ini bisa diacak kemana aja bisa nih. Bisa Benar. diacak kemana, udah kayak komputer ini. Benar. Udah kayak tuh Quran ada di depan aja begitu. Ya. Doain ya, mudah-mudahan Fajar nanti bisa juara 1. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi untuk pemirsa RTV di rumah ya, untuk mempelajari Quran sedini mungkin. Ayo, Dan mungkin semangat. bagi pemirsa RTV di rumah yang ingin berinteraksi dan bertanya dengan Pak Ustadz juga bisa mention. Soraya, sebentar ya. Ya. Ini ada pesan dari Fajar. Ada Fajar, pesan apa, Dek? mau pesan apa? Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, semangat hafal Quran. Masya Allah. Terharu banget aku dengernya, ya ampun. Ikut terharu maksudnya. Ternyata anak sekecil ini pun bisa benar-benar menjadikan Quran itu pedoman hidupnya ya. Masya Allah. Subhanallah. Ikut. Kayaknya mendingan segmen ini tambah doa ada dari Fajar. Setuju nggak? Fajar baca doa dong buat ibu-ibu di sini, bapak dan pemirsa RTV semua. Silakan Fajar. Terserah doanya apa. Allahumma sholli wa sallim ala Amin, sayyidina amin. Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa liwalidina Amin. warhamhum kama rabbuna shaghira. Hmm. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum al-amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amin, wa rizqan wasi'an, amin, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Akbar Yamaha Religi. Alhamdulillah. Persembahan oleh Yamaha MX King 150. Selain itu Yamaha memiliki produk-produk terbaik dengan teknologi mesin Blue Core seperti NMAX yang berhasil meraih predikat motor terbaik di Indonesia, New Mio M3 125 dengan desain yang stylish dan All New Soul GT dengan desain yang berani. Teknologi Blue Core membuat mesin menjadi lebih irit 50% serta mesin menjadi lebih efisien, bertenaga dan juga handal. Balik lagi nih Pak. Kayaknya bakat buka showroom ya. Bagus loh. Balik lagi nih Pak nih ya kita ke tema tadi, Okay. ke Lailatul Qadar. Tadi melihat sosok Fajar itu benar-benar menyentuh hati saya ya sebagai seorang ibu. Mungkin juga ibu-ibu di sini juga. Ya saya lihat banyak yang air matanya keluar. Benar, saya pun termasuk ikut kayaknya jadi ikut terharu biru yang di rumah juga mungkin. Nah Pak Ustadz kan mungkin banyak mendidik anak-anak menjadi hafiz nih. Apa sih trik-triknya nih supaya anak tuh cinta Al-Quran sejak dini Pak? Apalagi sekarang kan udah zaman teknologi ya, banyak teralihkan nih dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi nih Pak. Saya ya benar-benar mendorong ayah ibu muda mumpung anaknya masih pada kecil. Benar-benar rumah itu harus jadi rumah Quran gitu. Syukur-syukur ada jam-jam yang live dari ayah dan ibunya, bukan dari CD, bukan dari MP3, MP4, live. Kemudian juga faktor doa dan keinginan yang kuat dari orang-orang tuanya agar anak-anaknya menjadi seorang hafiz dan hafizah. Dan perlu saya beritahu ibu bapak yang dirahmati Allah, perjalanan menjadi seorang hafiz hafizah nggak lama, nggak lama. Kalau dia konsentrasi 8 bulan jadi. Artinya sebenarnya anak kita nih ya 1, 2, 3 SD. Kalaupun dia berhenti sebentar nggak masalah juga gitu. Nggak masalah juga berhenti sebentar ngapal Quran dulu baru tahun depan kelas 4 misalnya begitu. Kalau mau konsentrasi penuh disambil pun nggak ada masalah. Kalau dia setengah halaman toh 4 tahun selesai juga 30 juz. Artinya kalau dia mulai kelas 1 Soraya umur kelas 4 SD 30 juz juga. Paling enggak ya jarak Teman waktunya saya punya sahabat namanya Hartanto. Itu di bis ngapalnya, di bis ke kampus ngapal, pulang ngapal. Kampus ngapal, pulang ngapal. 2 tahun selesai Qurannya 30 juz dan kemudian berangkat ke Yaman, pulang jadi guru Quran di Indonesia. Namanya Ustadz Hartanto. Ya. Wah begini bacanya. Dia bilang nih berkah Quran. Akhirnya S1-nya jadi kalah sama Qurannya. Sekarang udah kayak apa tahu pesantren udah mulai membesar. Kalau hafal Quran dijamin kecerdasannya Pak Ustadz ya. Iya loh, orang 6 ribuan ayat berhasil dihafal, masa yang kecil-kecil enggak kan begitu. Masih nih Pak Ustadz membahas malam Lailatul Qadar, kayaknya nggak lengkap nih kalau nggak ngundang satu lagi nih ya. Iya, ya biar kita nanti ngundang Ustadz Asari yang jelasin tentang Lailatul Qadar. Tadi cakep tuh. Iya. Beliau kenapa nggak Naharul Qadar? Iya bener juga. Kenapa nggak siang? Sebab katanya pengantin baru malam. Iya juga. Kita akan membahas lagi nih keistimewaan Mana lagi. Ustadz Azari? Lailatul Qadar dari Ustadz Azari. Iya Ustadz, Fadl Ustadz. Tepuk tangannya dong ibu-ibu bapak-bapak. Silakan Ustadz. Silakan Pak Ustadz. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك
ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله Subhanallah, baru sekali ketemu jamaah hafal Quran semuanya. Ustadz baca sepotong ayat langsung disambung. Iya enggak? Sadaqallah doang. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimakumullah. Ustadz, bagaimana cara strategi jitu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Atau Lailatul Qadar. Karena kalau malam Lailatul Qadar mubazir ya, Lailah artinya udah malam juga. Bagaimana strategi jitu kita untuk mendapatkan malam kemuliaan itu? Ayo kita kenalan dulu dengan kurikulum Fiti Lailatul Qadar. Ternyata kalau saya amat-amatin, Lailatul Qadar ini nama aslinya. Ibu, Bu, nama panggilannya banyak. Sama kayak kita manusia. Nama aslinya siapa Ustadz? Yusuf, panggilan Ucup. Nama asli siapa Pak? Abdul, panggilan Bedul. Nama asli siapa? Mahfud, panggilan Put. Gitu ya. Nama asli siapa Bu? Siti Ceng Cerimen, panggilan Cireng. Sama kayak Lailatul Qadar. Nama aslinya Lailatul Qadar, tapi nama panggilannya banyak. Ada Lailatul Salam, malam yang penuh dengan kemuliaan. Ada Lailatul Rahmah, malam yang penuh dengan rahmat Allah. Ada Lailatul Tajalli, malam yang penuh di mana Allah melimpahkan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan salah satu nama yang paling masyhur kita kenal adalah Lailatul Malaikah. Malam di mana Allah banyak menurunkan para malaikatnya untuk mengurusi problema persoalan hambanya di muka bumi ini. Sampai di sini saya ingin berhenti sebentar. Harusnya kita sudah menemukan keyword, sudah menemukan kata kunci, sudah menemukan clear statement, sudah menemukan rumus bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Gimana caranya Ustadz? Moto aja atau moto banget? Cius, miapa. Ini nenek-nenek gaul juga di sini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau pengen dapat Lailatul Qadar, undang para malaikat Allah itu untuk mendatangi kita. Loh, kok bisa Ustadz? Iya, bagaimana caranya? Beramallah dengan amal-amal yang bisa membuat hati para malaikat itu cinta kepada kita. Apa saja amal yang dicintai oleh para malaikat? Pertama, rasa malu. Ada seorang sahabat Rasul namanya Uthman bin Affan, orang yang paling malu. Satu ketika Rasul nyantai-nyantai dalam rumahnya, kelihatan dua betisnya. Uthman masuk, Rasul malu banget. Langsung menutup kedua betisnya. Aisyah bertanya, sayang, ibu sentimen banget dipanggil sayang. Emang ibu dipanggil apa sama suaminya? Iya Hajarul Aswad sini gitu. Sayang, kenapa kamu begitu malu ketika Uthman masuk? Apa kata jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, ala astahyi mir rajulin tastahyi minhul malaikah. Bagaimana aku gak malu dengan seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Lihat, Uthman adalah orang yang paling malu, bukan malu-maluin. Ini gimana kita rakyat Indonesia pengen dapat Lailatul Qadar kalau kita rasa malu gak bisa dikontrol. Lihat hari ini. Ada banyak orang yang buat maksiat, dia udah gak malu nge-upload maksiatnya ke YouTube, betul? Hari ini seorang ibu tidak malu lagi membunuh anaknya, betul? Hari ini seorang anak tidak malu lagi melawan kepada orang tuanya, betul? Hari ini orang sudah tidak malu lagi mengoplos makanan. Teman saya gara-gara makan nasi sintetis yang keluar ember sama gayung. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nggak mungkin kita dapat Lailatul Qadar kalau kita nggak punya self control buat ngontrol rasa malu kita. Yang kedua, kalau pengen didekatin sama malaikat, yalqahu, karena Rasulullah SAW yalqahu Jibril.
fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril tiap malam datengin Rasul di bulan Ramadan untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Mereka saling mengkaji Al-Quran. Siapa orang yang dekat dengan Quran, pasti malaikat akan dekat kepadanya. Malaikat turun kepadanya, memberikan malam kemuliaan itu. Kita gimana mau dekat sama Quran? Lihatnya aja enak, betul. Padahal ini yang salah mindset kita. Padahal Napoleon Bonaparte, seorang negarawan berkebangsaan Perancis, apa dia bilang? Al-Quran ini satu-satunya dusturul mukminin, undang-undang orang beriman yang bisa menghantarkan orang mukmin ke surga idaman. Kalau Napoleon Bonaparte saja mengatakan seperti itu, masa kita iya tiap hari lihat Quran tapi jauh dari Quran? Ayo, dua ini strategi jitu kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi di Tablik Akbar Yamaha Religi. Alhamdulillah. Tadi kita sudah dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Yusuf Mansur dan juga sudah dengarkan dari Ustadz Azhari Nasution. Kira-kira kesimpulan pada malam hari ini apa nih Pak Ustadz? Udah ente. Ente aja. Iya. Satu aja sih kesimpulannya. Kalau pengen didatengin sama malaikat Allah, dekat-dekat dengan Quran. Allah. Karena Rasul sendiri fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran yalqahu Jibril. Jibril tiap malam datangin Rasul. Lakinya sama Jibril. Iya. Rasul aja yang lajahnya udah Arab, udah fasih bacaannya, tetap mengkaji Al-Quran, tetap di cross check bacaannya oleh Jibril. Allah. Kita yang orang Nusantara kadang-kadang ngomong alhamdulillahirabbil alamin, masih alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita tahu tuh. Iya. Dan parah banget, nah, masa kita nggak mau belajar Quran? Saya kira ini pelajaran buat kita dan harusnya kita malu. Alhamdulillah guru kita Ki Haji Yusuf Mansur tadi bawa tuh Fajar. Harusnya kita malu. Ustadz, ana ingat. Tadi bukan saya yang bawa Fajar, Fajar yang datang. Benar. Allah yang mendatangkan Fajar. Subhanallah, ini rezeki buat kita. Yang berikutnya pemirsa, buat tayangan nanti. Ada lagi Zat, ya? Nanti ada lagi yang perempuan. Tadi kan laki-laki. Besok ada lagi pemirsa di minggu berikut. Namanya Alia, perempuan. Jadi pada saat usia 1 tahunan kena virus di otaknya, lalu mendadak jadi lumpuh, tapi itu mengantarkan kepada Quran. Allah Akbar. Sedangkan kita sehat maksiat melulu ya. Benar. Pikirannya, langkahnya. Jadi udah catatan-catatan dari Allah tuh ya, Siap. bukti-bukti bahan ikro kita juga tuh ya. Kalau misalkan ada anak-anak yang punya kekurangan, tapi dibalik itu punya kelebihan-kelebihan kemampuan yang kadang-kadang kita sebagai orang normal aja nggak mampu. Jadi benar-benar jadi pelajaran. Semoga berkah dan bermanfaat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, setuju? selamat menghafalkan Quran. Amin. Selamat berinteraksi dengan Quran. Amin. Saya doain mudah-mudahan anak-anak ibu bapak dan ibu bapak sendiri yang besok ya seperti Fajar bisa hafal Quran. Amin. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh pendukung acara. Pada malam hari ini ada 5 Minutes, ada Ustadz Azhari Nasution, Ustadz Yusuf Mansur, tadi juga ada Fajar ya. Terima kasih semua. Dan tidak lupa juga kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini di Masjid Pusdai Bandung. Tepuk tangannya dong. Ya, semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa berkah untuk kita semua. Amin. Saya Soraya Larasati dan seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia 5 Minutes.